Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Tantowi Yahya, jamaah umat muslim, khususnya adalah Pak Ketua UMI Mas Leon Arman. Kami atas nama umat muslim Indonesia di Wellington, saya Budi Putra, perkenalkan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dewi Sandra yang telah berkenan menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita. Juga di sini di tengah-tengah kita ada Pak Dubes Tantowi, terima kasih Pak, bahwa kita akan ngobrol bareng ya nanti dengan Mbak Dewi ya. Mbak Dewi Sandra yang sebagaimana kita ketahui beliau dulu sangat aktif di modeling, presenter, penyanyi, bintang film, bintang iklan, semuanya luar biasa. Jadi Mbak Dewi Sandra ini adalah public figure yang sudah sangat ternama dan terkenal di Indonesia, dan kita hari ini alhamdulillah ya bisa bersama-sama nanti insya Allah akan ngobrol bareng. Tentu syukur alhamdulillah pada Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa bertemu dan bersapa dengan Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Masya Allah, alhamdulillah baik Pak. Terima kasih. Gimana semuanya, sehat di sana? Alhamdulillah. Iya luar biasa. Jam berapa ini di Indonesia nih Mbak Dewi? Sekarang jam 8 pagi Pak. 8 pagi ya. Iya, terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan Mbak Dewi masih teringat tahun 2009 pernah ke Wellington. Yes, I remember. Saya juga pernah ketemu dengan Mbak Dewi, insya Allah seperti itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang beda ya Pak? Berubah ya? Sekarang beda sekarang. Masya Allah. Foto saya ya. Baik ya. Ya mungkin ya sebelum kita berikan kesempatan kepada Mbak Dewi untuk menjelaskan ya bahwa kita ketahui beliau adalah memiliki banyak talent yang sangat, dan hari ini sangat sibuk ya, karena tadi ya dulunya adalah seorang model, penyanyi, presenter, bintang sinetron, bintang film, bintang iklan. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini sudah memutuskan untuk ganti casing ya, ganti casing, berubah. Istilah kerennya adalah hijrah gitu. Mungkin kita langsung mulai saja Mbak Dewi ya. Baik. Apabila diperkenankan, sebenarnya apa sebenarnya yang membawa Mbak Dewi Sandra ini menuju jalan yang baru ini? Apakah perjalanan hijrahnya yang sering saya tonton juga ada di beberapa di YouTube itu adalah dikenal dengan jalan hijrahku, seperti itu. Mungkin kalau diperkenankan sebelum kita nanti di akhir ada interaktif dengan para jamaah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu dari Mbak Dewi. Waktu kami serahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan kita, menjadi guru besar kita untuk umat muslim, dan tentunya beliau adalah Nabi terakhir yang semoga kami termasuk orang-orang yang dihitungkan sama Allah dalam sebuah proses di mana kita menggunakan kata hijrah, dan hijrah ke sunnah Nabi kami, Nabi SAW. Selamat pagi untuk semuanya. Di sini sih pagi ya, di sana siang ya. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah. It's been a crazy 1 year with the corona di Indonesia, tentunya luar biasa banget. Ujian, tapi sekaligus ada banyak hikmah yang bisa dipetik, dan salah satunya adalah kita baru sadar betapa besar Allah dalam mengatur segala sesuatu.
dengan satu hal kecil bahkan tidak terlihat sama mata, semuanya bisa berubah, satu dunia bisa berubah. Dan bagaimana sekarang kita benar-benar mensyukuri yang namanya kesehatan, di mana Allah memberikan kepada kami semua kesehatan hari ini. Kita mensyukuri iman yang Allah juga telah memberikan kepada kami, iman Islam yang mudah-mudahan menjadi jalan kita menuju kepada Rabb kita, tidak hanya di dunia tapi kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga kita terus. Amin, amin, amin. Dan terharu loh Pak, Masya Allah. Dan juga selamat pagi, selamat siang ya Pak untuk Selamat Pak. siang ya, selamat siang. Ini Pak Budi kan? Betul, betul. Ya ampun Insya Pak Allah Budi. betul. Dulu juga ada kumis ya Pak? Ya, insya Allah semakin tebal. Masya Allah. Alhamdulillah. Juga terima kasih untuk Pak Tantowi dan juga semua teman-teman dari umat muslim Indonesia yang ada di Wellington. Dulu memang suasana atmosfernya beda banget ya. I remember going there for exactly nothing like this. Waktu itu hiburan banget, dan sekarang Masya Allah kita dikumpulkan lagi. Mudah-mudahan ini juga adalah satu nikmat yang tidak boleh kita dustakan ya, nggak boleh kita abaikan. Allah memberikan kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri. So I'm gonna go straight into what Pak Budi had mentioned, bahwa ya dulu Dewi itu mengambil suatu keputusan dalam hidup, yaitu kerja di dunia entertainment. Dan aku nggak mau bilang hanya dunia entertainment, tapi hampir semua jalur yang kita pilih itu pasti akan ada ujiannya, pasti akan ada godaannya. Tapi untuk dibilang entertainment itu lebih sadis daripada bidang-bidang lain, saya juga agak gimana ya, karena wherever you go, godaan itu pasti selalu ada, dan syaitan akan terus eksis. Bener nggak Pak? Betul. Setan tuh eksisnya lebih dari teman-teman yang eksis di TikTok gitu. Everywhere. Setan itu pasti selalu ada dan selalu menggoda manusia. Supaya apa? Supaya kita off track. Nah, ketika Dewi 10 tahun yang lalu menyibukkan diri di dunia entertainment, dan sekarang 10 tahun kemudian aku cuma bisa bilang iya ya, ternyata mata manusia itu begitu menipu. Dimana kita melihat sesuatu, wah keren ya, dia bisa, misalnya contoh, keren ya, dia bisa terkenal, dia bisa masuk TV, keren ya, dia bisa punya rumah, punya mobil mewah, keren ya, dia bisa tinggal di luar negeri. Itu semua menurut Dewi adalah suatu tipuan yang benar-benar sebagai hamba Allah. I feel like the more you learn about the religion, the more kita harus meyakini bahwa mata ini itu sangat-sangat menipu. Karena apa yang dilihat manusia itu, Allah nggak lihat itu. Dan ketika Dewi hijrah, Dewi pernah ada 3 pertanyaan yang sangat penting. The 3 basic questions which actually made me want to change. Yaitu adalah, yang pertama, aku ini diciptakan untuk apa sih? Aku diturunkan ke dunia ini untuk apa? Lalu yang kedua, setelah semua ini selesai, bekal apa yang mau saya bawa? Karena pasti saya akan mati dan pasti saya akan ketemu dengan pencipta saya. Lalu bekal apa yang mau saya bawa? Gak mungkin dong, tiba-tiba nanti di hadapan Allah, ya, Fulana, Dewi, coba sebutkan bekal apa aja. Ya Allah, saya punya 4 album, saya pernah main film ayat-ayat cinta, gak mungkin. Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nikmat mata, bisa bernafas, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat harta. Itu Pak, ya Allah, kalau hari ini kita memikirkan apa yang akan terjadi di hari besar nanti, itu bisa bikin saya deg-degan banget. That's the most, kalau kita
benar-benar mau memikirkan hal tersebut ya, itu adalah hal yang sangat besar di mana satu persatu kita akan kupasin kayak bawang. Itu kan lapisnya banyak ya. Dari waktu balik kita sampai kita meninggal, 1 detik tidak akan dilepas sama Allah. Dan saya cuman, wah gila ya, ini kalau saya nggak berubah, selesai. Gara-gara 3 pertanyaan yang itu pernah kita dudukkan sama bapak mertua saya. Alhamdulillah ketika nikah sama Mas Agus, Masya Allah punya bapak mertua yang sangat aktif di masjid. Jadi waktu itu Dewi belum pakai jilbab. Tapi beliau itu sangat merangkul anak-anaknya, menantunya, semuanya. Jadi beliau pernah bilang gitu, iya Dewi, kita sebagai umat muslim, kita harus memikirkan itu. Itu 3 pertanyaan wajib kita siapkan dari sekarang, jawaban dan hasilnya. Jadi I think that really was a really big trigger in my life. Selain tentunya melewati proses demi proses, kegagalan, terus belajar, akhirnya mau duduk di majelis taklim, ketemu sama ustadz dan juga ustazah. Dan di situ aku yang gila ya, selama ini aku kemana aja? Hampir 30 sekian tahun Dewi membuang waktu. Dan sekarang ini kayak ini Pak, lagi mau lari maraton, yang persiapannya itu latihannya harus luar biasa banget, dietnya harus dijaga, larinya mau seperti apa ya itu. Ini sekarang saya lagi ngatur diet saya setiap hari dengan Al-Quran berapa kali, terus nanti ketemu sama guru, terus nanti harus ada murojaah, terus harus ada setoran. Seru banget, seru. Dan alhamdulillah Dewi saat ini lagi belajar sama Ustadz Nuzul Zikri, Habizakumullah. Mungkin teman-teman sudah dengar, itu setiap pagi di Indonesia hampir 1 tahun ini jam 5.30 sampai 6.30 kita belajar. Kita bedah kitab Riyadhus Sholihin, dan itu benar-benar yang membuat Dewi semakin, ini agama sempurna, bener gitu. Apa yang Allah sampaikan, agama ini sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Yang jadi masalah adalah kita tidak mau tahu dan kita tidak mau cari tahu. Tapi ketika tahu, akhirnya aku yang wow, this is the real journey. Ini yang benar-benar namanya kehidupan. This is life. Ada sebuah pepatah dari ulama ya. Ulama mengatakan, sangatlah rugi manusia ketika dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu nikmat mengenal Allah. And I was like, that is so true. That is so true. Berapa banyak dari kita selalu bilang, ya aku kenal Allah, ya aku sayang sama Allah. Tapi when we go back and we reflect, kita bercermin, benar nggak ya aku sayang sama Allah? Kalau aku sayang sama Allah kan berarti aku akan menjalankan semua yang Allah sukai. Dan aku akan meninggalkan semua yang Allah benci. Sama dong kayak waktu kita mau PDKT sama istri ya Pak Budi ya? Siap. Istri sukanya apa Pak? Sukanya bunga. Bunga bang. Aduh Pak, itu nanti ada bab berikutnya loh Pak. Panjang itu urusannya. Bunga bang. Sekarang dirubah lagi Pak, jadi bunga beneran. Ya, siap. Jadi kan apa yang Allah cintai, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berikan. Contohnya, kita bilang aku sayang sama Allah. Allah tuh suka loh sama orang yang sedekah. Kita sedekah nggak ya? Kalau sedekah pelit apa enggak ya? Iya ya, Allah tuh suka loh sama orang yang tepat waktu sholatnya. Aku tepat waktu nggak ya sholatnya? Oh iya, Allah suka dengan orang-orang yang berpuasa sunnah. Allah suka hambanya yang mendekati apa yang dipelajarin sama Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Itu semua kita lakukan nggak ya? Nah, when you go to that, then you understand,
ini gue belum cinta dia sama Allah. Ini cuman omdo doang kayaknya. Makanya perlu kita untuk belajar, dan sekarang Dewi lagi belajar. I can honestly say, aku tuh masih jauh banget dari contoh terbaik yang menjalankan Islam yang benar-benar cinta sama Allah. Dan kita harus berpatokan, mau nggak mau kita harus berpatokan ke sana, Pak. Generasi terbaik, Nabi SAW bersabda, generasi terbaik itu adalah 3. Generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini mereka orang-orang yang benar-benar hidup dan mati lillahi ta'ala. Now we have to have that benchmark. Untuk tahu, aku udah masuk belum ya kategori itu, harus ada benchmark. Harus ada contohnya. Kalau nggak ada contoh kan kita susah. Nah, akhirnya sekarang Dewi lagi belajar. Iya ya, jauh banget. Dewi udah bangga gitu ya Pak. Misalnya dengan pagi cuma jam 5.30 sampai 6.30 belajar Riyadhus Shalihin. Ya aku udah belajar. Zaman dulu Imam Nawawi yang menulis buku itu sehari 12 kajian. Ibu-ibu, bapak-bapak. Wow, 12. Berarti misalnya kayak pagi ini bapak-bapak dan ibu semua ngumpul pagi ini dikali 12 dalam satu hari. Langsung keriting nggak? Aku sih langsung keriting. Aku cuma yang ya kita harus banyak belajar. Seperti itu Pak, kurang lebih that was the beginning of my transition, of punya niat untuk hijrah, punya niat untuk belajar, dan sampai hari ini yang sedang bicara ini masih harus banyak banget belajar. Insya Allah. Luar biasa. Jadi ketika mendengarkan penjelasan dari Mbak Dewi itu sangat menyentuh sekali ya, bahwa perjalanan Mbak Dewi dalam hijrah, meninggalkan kemewahan, hingar-bingar di keartisan, harta benda, banyak dielulukan oleh penggemar, dan untuk memutuskan hijrah pun masih dicibir orang, diomongin orang dan sebagainya, dan hal itu tentu juga tidaklah mudah gitu dalam menjalani ini. Dan apakah dalam menjalani perjalanan hijrah ini banyak ujian gitu ya, khususnya di lingkungan keluarga dulu ya, yang terdekat, apakah ada ujian yang timbul dari keluarga, misalnya dari orang tua, dari adik, dari kakak, atau dari tetangga? Terus bagaimana menyikapi cobaan-cobaan seperti itu Mbak Dewi? Masya Allah. Kemarin saya lupa nanya tetangga saya Pak. Saya lupa, ada masalah nggak sama saya hijrah? Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, I think ini adalah sesuatu yang harus saya syukurin ya, karena hari ini saya mendengar banyak sekali teman-teman saya yang mau hijrah atau yang mau berusaha berubah dan belajar, ibu-ibu yang mau belajar pakai hijab, bapak-bapak yang mau belajar untuk istiqomah ya, pergi ke masjid untuk sholat, itu mendapatkan cibiran dari orang terdekatnya, yaitu suami atau istrinya. Ngapain sih? Udah biasa-biasa aja deh belajar Islamnya. Udah deh, nggak usah lebay gitu deh. Itu banyak banget. Alhamdulillah, waktu Dewi, I got 100% full support dari Mas Agus, full support from my family. Adikku di Inggris, aku juga telepon, Nina, kayaknya aku mau sebentar lagi aku akan ambil keputusan yang besar dalam hidup aku. And she was like, Masya Allah, I'm so happy for you. Aku berharap kamu akan nyaman dan kamu bisa istiqomah dengan pilihan kamu. My management, tim yang kerja bareng, mereka juga full support. Dan masalah tetangga dan orang-orang, alhamdulillah saya nggak nanya satu persatu Pak. Karena kalau saya tanya satu persatu, sampai hari ini mungkin belum selesai PR saya itu. And here's the thing that I remembered at a very young age. Entah ini karena saya punya keturunan bule atau karena emang dasarnya cuek ya Pak. Saya orang yang cuek. Kalau nggak cuek saya nggak mungkin jadi artis kemarin, ya kan? Itu tempatnya orang mencibir. Jadi mental saya alhamdulillah
mungkin terbentuk di sana. The one thing that I remember, and this is a lesson yang aku belajar di sangat-sangat awal, the earliest stages of my life is, it is impossible to please everyone. Mustahil. Kalaupun kita berhasil untuk memuaskan semua orang, dan ini kata ulama ya, lagi-lagi ini ulama klasik yang mengatakan, kalau kita berhasil memuaskan semua orang, berarti kita adalah penipu yang paling besar. Berarti kita ini paling pandai mencari muka orang. Aduh, itu dalam banget. Jadi tugas kita itu bukan untuk memuaskan manusia, karena kalau A suka, pasti ada B yang gak suka. Atau yang C biasa-biasa aja. Atau ada yang D, gak peduli sama sekali. Jadi manusia tuh terlalu banyak untuk kita puaskan. So it's the most impossible thing to ever do. So what we should be doing is, kita memuaskan dan kita mencari ridhonya Allah. Kita buat salah aja, Allah itu masih memaafkan kita. Kita buat salah sama manusia, belum tentu. Dan at the end of the day, yang harus kita cari kan ridhonya Allah. Ridhonya Allah untuk apa? This is a very good quote. Bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya? Oh, silakan. So, I read this and I felt like this is so deep. Quote-nya berbunyi, if people are pleased with you, but Allah is not, then what have you gained? Kalau semua orang satu dunia ini mencintai Anda, tapi Allah tidak ridho, Allah malah benci, terus apa yang telah kita dapat? And if Allah is pleased with you, while the people are not, then what have you lost? Jika Allah ridho, Allah sayang, Allah melindungi, Allah merahmati, tapi orang-orang benci nih sama kalian, lalu apa yang telah hilang dari kehidupan kita? When I heard that, I was like, iya, kita kayaknya salah fokus, apalagi hari ini, for the younger generations, oh my goodness, ini social media itu bisa menjadi penyakit yang sangat menyeramkan, sangat menyeramkan. And if you watch, I think there's a documentary yang membahas ya tentang social media, social dilemma, bukan delima buah ya, social dilemma, itu dia, social dilemma. You will see how social media itu diciptakan, benar-benar diciptakan supaya kita menjadi ketagihan, supaya kita mencari pujian-pujian manusia, kita menghabiskan waktu kita untuk dapat likes, kita menghabiskan waktu untuk TikTok, dan pokoknya udah dunia fantasi banget, benar-benar dunia fantasi yang menyita waktu. Itu Bu, Pak, main TikTok dan Instagram itu nggak mungkin 15 menit. Nggak mungkin 20 menit, itu kurang lebih bisa 1 jam, 2 jam. Itu untuk misalnya satu posting atau satu dudukan ya. Terus nanti dia ngapa-ngapain lagi, misalnya ada PR apa segala macam. Dia balik lagi, kenapa? Dibuat ketagihan. Social Dilemma itu adalah salah satu dokumenter yang harus dilihat. Bahkan orang yang punya Facebook, orang yang punya all these apps, mereka tidak mengizinkan anaknya untuk main handphone. Can you imagine? Orang yang menciptakan gadget social media, yang membuat kita semua ketagihan dan menghabiskan waktu, merusak mental kita, merusak standar kita. Mereka tidak mau anak-anaknya main gadget. So who's falling into the trap? Dan lagi-lagi sayangnya mata ini menipu. Makanya lagi-lagi kalau kita nggak belajar, kita nggak membenarkan visi dan misi kita di dunia ini, selesai. Yang kita cari cuman pujian orang, yang kita cari cuman likes orang, yang kita cari cibiran atau
Kalau ada cibiran kita langsung drop. Nah itu satu hal lagi. Another thing I learned di kelas Riyadhus Shalihin. Dulu sahabat tabiin, mereka tuh kalau belajar nggak peduli dengan kata orang. Sehingga cibiran itu tidak akan menjatuhkan dan pujian itu tidak akan membuat mereka melayang. Karena mereka fokus. Kamu ngomong cibiran, ya udah, itu hak kamu silahkan, tapi itu nggak efek ke saya, kecuali cibiran itu syariat ya, maksudnya sesuai dengan syar'i untuk membangunkan lebih baik lagi. Dan untuk orang-orang yang membuat kita merubah lebih baik lagi, pasti bentuknya nggak cibiran, tapi dengan bahasa, dengan kasih sayang. Nggak mungkin di depan umum, nggak mungkin di sosial media di post, nggak mungkin. Itu pasti pakai akhlak. Pasti akan ketemu, boleh nggak saya bicara 4 mata? Oh ya, kenapa? Mohon maaf banget ya, semoga ini tidak membuat Anda tersinggung, tapi kemarin kamu tuh pakai bajunya belum benar. Misalnya kemarin kamu masih pakai jeansnya masih nggak apa-apa deh, tapi jeansnya robek-robek mbak. Udah pakai hijab, rim jeansnya robek-robek, ya iyalah. Ada yang tegur, tapi tegurnya baik gitu. Sehingga itu uplifting, itu membuat kita memotivasikan orang untuk yuk lebih baik lagi. Bukan cibiran yang membuat kita, ini apaan sih agama ribet banget. Ini apaan sih orang pada mau ikut campur banget sama kehidupan aku. So many lessons, banyak pelajaran yang bisa dipetik sih. Sampai akhirnya sekarang aku belajar, dulu ya Pak, there was one time, saya pernah datang ke sebuah kajian, dan ini di awal banget. Terus di depan umum, di forum, saya ditegur. Mbak Dewi, hijab apa itu? Saya udah pakai hijab. Tapi memang waktu itu hijab saya masih, ya Allah Pak, yang bunganya masih banyak, terus ada apa, pokoknya awal-awal kan pas lagi seru-serunya ya, mencari jati diri dalam memakai hijab. Hijab macam apa itu? Itu rasanya sedih banget. I felt like, wah, aku lagi berjuang nih. Aku lagi berjuang untuk memperbaiki diri, tapi ternyata salah. Apa aku mundur aja ya? Apa aku nggak usah keluar rumah dulu ya, ketemu sama orang-orang? Pernah ada perasaan itu, pernah. Tapi alhamdulillah I took it as motivasi, meskipun sakit ya, caranya sakit. Tapi saya cari itu menjadi motivasi sehingga saya mau belajar lagi. Emang gue salah ya? Kemarin gue salah ya? Coba aku mau cek lagi, datang lagi ke ustadz, datang lagi ke ustazah, tanya, emang kalau pakai jilbab yang sebenarnya itu seperti apa sih? Emang kalau panjang pendeknya itu pengaruh ya? Emang kalau pakai celana, aduh untuk perempuan Masya Allah itu ada fikihnya lagi. So it's such an amazing, lagi-lagi such an amazing journey. Sampai akhirnya bisa paham, oh ini loh ternyata maksud ibu itu, tapi bahasanya tidak tertranslate dengan baik. Tapi alhamdulillah atas izin Allah ini menjadi pembuka taufik untuk Dewi, untuk yang okay, I need to fix this. Wallahu a'lam bishawab. Ya, luar biasa ya Ridai, sangat bijak dalam menyikapi, dalam melihat apa ujian, apa namanya cobaan-cobaan sehingga tetap kuat ya dalam menjalani proses hijrah. Terima kasih penjelasannya luar biasa. Pertanyaan yang lain kalau tidak salah bahwa Mama Mbak Dewi adalah seorang muslimah yang asli Betawi ya, asli Betawi. Asli Betawi. Ya, ayah yes. Dari di sini ada yang Betawi. Betawi, ada Betawi. Yay, sayur asem squad in the house. Ya, luar biasa. Ya, dan ya ayah dari Inggris yang awalnya adalah seorang penganut agnostik atau tidak meyakini adanya Tuhan. Agnostik. Ya, agnostik meyakini ada Tuhan tapi tidak meyakini ada agama, betul, ya, betul ya. Pak. Dan ya, namun pada akhirnya beliau mu'alaf dan
sudah naik haji sebelum berpulang. Ya. Bagaimana ceritanya ini Mbak Dewi mengenai hal ini, dan ketika Mbak Dewi juga melakukan perjalanan haji dan selama menjalankan ibadah haji, boleh diceritakan seperti apa ya, khususnya adalah perasaan yang ada gitu ketika Mbak Dewi sedang menjalani proses hijrah, dan perasaan itu pasti luar biasa lah gitu. Boleh Kak diceritakan mengenai hal itu? Baik Pak, Bismillahirrahmanirrahim. So my father English, ibu saya Betawi, tapi kerennya bokap bisa makan pete loh. Saya nggak habis pikir bule tuh makan pete itu luar biasa. Saya sampai hari ini nggak bisa makan pete. Tapi kedua orang tua saya mungkin termasuk anomali, dan pastinya mereka akan mempertanggungjawabkan pilihan mereka. Mereka akan bertanggungjawabkan perjalanan hidup mereka. Keduanya sudah meninggal, dan I'm just grateful. I'm so grateful. Endingnya Papa itu keren banget. Endingnya Papa itu beliau masuk Islam. Padahal ini bertahun-tahun saya melihat ibu saya tuh berdoanya kayak apa, terus beliin buku, terus diajak diskusi, terus diajak ngobrol. Itu bebelnya minta ampun, bebel. Jadi kita anak cuma luar biasa ya Mami ya, keren banget ya. So itu adalah perjuangan seorang istri yang terus istiqomah, tidak putus asa. Terus lalu beliau itu mencoba untuk meyakini anak-anaknya bahwa doa itu juga sangat mempan. Jadi doa anak-anak diterapkan sama ibu. Ayo, nah, pray for your father, pray for your dad. If you love your father, doain dia. Jadi kita punya 3 bersaudara ya, Dewi, Sean, dan Nina. Kita semua berdoa sampai akhirnya suatu hari di umur beliau udah pensiun, pokoknya udah apa ya, namanya orang Inggris kan sangat cuek banget ya, cuek terus iya enggak gitu, saklek banget, saklek. Dan selama itu kan semakin pensiun kita melihat semakin sakleknya. Entah apa yang terjadi di hari itu, Allah benar-benar melembutkan hati Daddy, and dia ambil syahadat. Beliau akhirnya langsung sholat. Kedua orang tua saya menikah lagi secara agama Islam. Anak-anak menjadi saksi. Tidak lama kemudian beliau naik haji bertiga. Sebelum naik haji beliau stroke dulu, dan dalam haji itu adalah haji terberat mungkin untuk ibu saya, karena ayah saya di kursi roda, terus saat itu mungkin sudah pakai mohon maaf pampers ya, karena susah geraknya. Banyak kejadian-kejadian di sana yang berat sekali buat ibu saya, tapi tidak memutuskan harapan dan perjuangannya. Mudah-mudahan itu menjadi pahala untuk beliau. Ayah saya juga tetap mau berangkat dalam kondisi yang tidak mudah, karena haji itu benar-benar ibadah fisik ya. Beliau tetap berangkat, and setelah pulang tidak lama kemudian di umur 63 tahun beliau meninggal. And I was like, wow, what a story. Saya benar-benar nggak habis pikir apa yang dilakukan sama ayah saya, sampai akhirnya dia tuh benar-benar mau memeluk agama Islam, bisa menjalankan semua rukunnya, sholat, sedekah, puasa. Aduh, lihat Daddy puasa itu tersiksa banget. Orang bule tuh kalau puasa, saya nggak kebayang di Wellington kan berapa jam ya Pak? Lebih lama lagi ya? Kalau sekarang mungkin hanya 14 jam, tapi kalau summer bisa mencapai 17 jam. Masya Allah. Ya, kalau pahalanya tambah banyak. Ya, pas summer kesini pas puasa, mungkin Mbak Dewi bisa mencoba puasa di sini. Saya skip dulu ya Pak, mohon maaf. Tetap di Indonesia, but so ya, akhirnya ayah masuk Islam dan meninggal dalam kondisi Islam.
meninggalnya juga indah banget konon katanya, tapi saat itu saya lagi show di Surabaya, saya ingat banget, lagi show di Surabaya, malam sebelumnya saya aduh, ini kita ngomong apa adanya aja ya, just so you get a picture of who I was before. Malamnya itu saya juga ada show di Bali, dan kalau biasanya habis show di Bali kita ngumpul-ngumpul, pastinya ada nongkrong-nongkrong, minum-minum. Jadi bisa dibayangkan ya, lagi seru-seruan di Bali, ayah saya meninggal. Wah, itu tamparan pertama buat saya. Tamparan paling besar buat saya. Itu menunjukkan banget bahwa saya orang munafik banget zaman dulu ya. Bilang cinta Allah, tapi melakukan semua hal yang Allah benci. And so I came home, aku pulang, terus terakhir kali melihat wajah ayah. Ya itu, mudah-mudahan itu kejujuran dari Daddy bersinar, wajahnya bersinar, dimakamkan dengan sangat baik. Semua orang juga yang memandikan dia, I miss semua mandiin, prosesi, biar nonton saya kehilangan momen itu. Tapi sampai hari ini saya berharap bahwa beliau itu di tempat terbaik di sisi Allah di alam kubur dan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. So, pertanyaan Pak Budi yang berikutnya adalah tentang haji. Makanya saya bisa membayangkan betapa beratnya itu untuk ibu saya, again karena memang kakak saya ikut bertiga, tapi kakak saya autistik. Jadi ibu saya saat itu harus menjaga ayah yang sedang stroke, kakak saya autistik. Luar biasa. Luar biasa. So when I went for haji, that was 2 years ago, 2019. Sebelum corona. And I just want to say, mudah-mudahan saya jujur ya ketika membicarakan ini, bahwa haji adalah pengalaman dan perjalanan hidup yang tidak akan bisa dibandingkan sama perjalanan kemanapun. You name it. You wanna go to Maldives, you wanna go to mana tempat terindah di dunia, konon kata manusia, nggak ada yang lebih indah daripada menjalankan haji. Disitulah kita benar-benar melihat, aku bersaing dengan begini banyak manusia. Jutaan, itu benar-benar literally kita udah kayak semut. So when I went in 2019, cobaan pertama saya adalah visa saya nggak diterima. Pokoknya terjadi sebuah masalah. Jadi pasangan saya digantikan sama orang lain, tapi suami dapat visa, saya nggak dapat karena yang dipasangkan sama orang Malaysia. Karena di rombongan kita ada orang Malaysia yang berangkat. Itu benar-benar saya drop banget. Karena yang benar-benar mau naik haji itu Dewi. Mas Agus cuman kamu yakin mau tahun ini? Enggak, aku yakin harus tahun ini. Karena tahun depan umur saya 40. Sebelum 40 saya mau, ini doa yang lama gitu ya. Doa yang lama, saya pokoknya harus berangkat. Nah ketika akhirnya suami dapat, Dewi nggak dapat, itu kan kayak tamparan ya Pak, ibu-ibu. It's like a slap in your face. Ini saya cuma membayangkan ini baru haji. Gimana nanti yang masuk surga pasangan kita, terus kita nggak masuk. Allahu Akbar. Itu rasanya kayak gitu. Itu saya nangis, benar-benar nangis setiap hari. Cuman ya Allah, sebegitunya saya nggak boleh berangkat haji. Dosa apa yang telah saya kumpulkan, yang saya lakukan, sehingga saya mau bertobat, saya mau memperbaiki diri, dan saya tidak diterima. Itu nangis, sujud, tahajud, semuanya dijalankan. Last minute, last, itu benar-benar detik terakhir, visanya keluar. Alhamdulillah, akhirnya berangkat. Dan saya ingat gitu, waktu kita dibimbingin sama guru kita, Ustaz Hafizakumullah, dia bilang benar,
bahwa siapapun yang naik haji, it's not about money. It's not about connections. It's not about tua atau muda, kaya atau miskin. Yang berangkat haji adalah orang-orang yang benar-benar diundang sama Allah. Dan ketika saya mendengar testimoni dari orang-orang, kan ketemu haji itu banyak banget orang ya. Akhirnya kan kita ngobrol, interaksi. Ada tukang nasi goreng bisa berangkat haji. Di airport ada pejabat yang tidak berangkat sama sekali. Punya private jet nggak bisa. Di airport di Mekah, kita bisa lihat lah ya. Kita bisa lihat. Tiba-tiba ada orang-orang yang udah nyampe di airport, nggak bisa masuk lagi. Nah, udah bener ya. Kita harus membersihkan hati. Itu hati kalau nggak bersih, mustahil berangkat untuk haji. Umroh beda cerita mungkin. Tapi untuk haji, totally different case. So, ketika kita di situ, kita udah digojlok ya sama guru kami bahwa kita jadi tamu. Dan jadi tamu, kita harus punya akhlak dan harus punya adab. So when kita tinggal di Mina, mungkin di sini udah ada yang naik haji belum ya? Alhamdulillah banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. I think Mina itu kan menjadi tempat horor buat kita semua ya, Pak. Nah, kita digojlokin sama guru kita. Karena saya memberikan pertanyaan konyol menurut saya sih. Saya nanya ke guru kita, Ustadz, gimana ya nanti persiapan kita untuk ke toilet di Mina? Karena saya dengar itu tempat yang paling menyeramkan. Di situ ada black hole yang bisa menyedot semua barang-barang. Dan pokoknya horor lah Ustaz untuk kita semua. Apa yang dikatakan guru? Mbak Dewi, tolong Mbak Dewi jangan menghabiskan waktu dan pertanyaan untuk hal-hal yang receh. Karena saya, kok receh ya? Mbak Dewi, sekarang bayangkan. Hari ini, misalnya Pak Budi deh, saya jadi tamu. Saya datang ke Wellington karena saya mau menumpang ke toilet, Pak. Karena di Jakarta toiletnya kurang kece. Saya mau ke toiletnya. Assalamualaikum. Are we still? Yes. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya. Saya mau ke toiletnya. Oke, saya mau ke toiletnya Pak Budi. Jadi saya diundang, saya masuk ke toilet. Dan pas saya keluar dari toilet, muka saya kayak begini. Kira-kira perasaan Pak Budi gimana? Sedih. Nggak enak pasti ya? Selain nggak enak? Ada yang banyak lain? Ya? Ya banyak ya, perasaan banyak apa aja? Sedih, nggak enak. Nggak enak, ya, malu. Marah. Ya. Apa maksudnya? Ya kan? Tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu, karena tamu itu kan harus dilayani yang terbaik. Ya, seperti itu. Yes. Kita adalah tamu Allah. Ketika naik haji, kita adalah tamu Allah, Mbak Dewi. Ingat itu. Kita adalah tamu. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik. Dan Mbak Dewi mau menghabiskan waktu untuk membicarakan toilet yang cuman sebentar Mbak Dewi di dalam. Ibadah yang lain gimana? Dan saya jamin Mbak, beliau mengatakan, ketika Mbak Dewi di Mina, itu akan menjadi toilet terindah buat Mbak Dewi. Nah, this is gonna be so hard to believe. Bener Pak. Itu Mina akhirnya menjadi cerita tersendiri di mana saya, ini indah,
ini indah banget. Kita ngantri, kita memang lihat black hole yang menyedot pasta gigi yang jatuh, terus kita, nah loh ini gimana mau ngambilnya ya, sikat gigi, aduh banyak tuh korbannya, banyak banget. Dan black hole itu benar-benar black ya, semuanya hilang, kayak kok nggak kelihatan ya, ujungnya aja nggak kelihatan. The most indah toiletnya itu menurut saya ada di Mina. Dan setelah itu kita menjalankan Arafah, kita menjalankan di terowongan Minanya, kita menjalankan ibadahnya, dan saya cuma gini, gila ya, ini ya Allah gila banget. Saingan kita yang datang ke situ adalah ahli kitab, hafalan Qurannya seperti apa. Sedangkan saya cek diri saya, hafalan ya Allah masih trikul aja. Terus mereka ahli tahajud. Terus mereka ahli sedekah, mereka ahli puasa. Mereka menghafalkan hadis-hadis. Apa ya? Kita mau bersaing sama kayak begini. Ini cuman kasih picture aja, bayangan bahwa nanti kita akan dikumpulkan semuanya dalam kondisi telanjang, dan kita akan lihat seperti apa ibadah kita di dunia ini. Wah, that is the journey that will open your eyes and your heart. Kalau enggak, berarti ada yang salah dengan hajinya kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, luar biasa. Jadi Pak Budi sharing dong, waktu haji apa yang paling kena? Saya pernah ke sana tapi belum haji, karena insya Allah di masa yang mendatang. Tapi ada teman-teman yang masih bisa sharing ya, soal seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau sharing yang tentang haji, Mas Agam atau Mas Firdan atau siapa? Atau Pak Dubes mungkin, Bapak? Oke. Ya, mau sharing ya? Kalau nggak ada kita lanjut dulu, nanti dipikir dulu ya. Silakan kalau mau sharing tinggal kasih tahu. Ya. Sama ya, ini Pak, saya mau kasih ini pepatah yang sangat keren banget. Siapa yang bisa jawab? Aku kasih hadiah sayur asem dari Jakarta. Iya. Kan biar semangat. Oke. Kenapa haji itu ada di Mekah dan Madinah? Kenapa nggak di tempat lain di dunia ini? Kenapa harus di Mekah dan Madinah? Selain di situ ada Ka'bah, selain Nabi Muhammad SAW dan semua nabi-nabi sebelumnya semuanya ke sana. Apa? Dan sampai Wellington nggak bisa dijawab. Ya. Mas Ahmad? Karena Nabi Adam lahirnya di situ. Bukan. Itu benar. Iya, Nabi diturunkan. Ya, karena Mekah dan Madinah telah dikodratkan oleh Allah menjadi tanah suci. Jadi saya kira salah satu alasan yang juga itu. Nggak mungkin kita haji di Indonesia ya, karena tanahnya nggak suci. Ya, yang suci hanya Mekah dan Madinah. Masya Allah. Itu jawabannya. Yang lain mungkin. Aduh, saya nggak dapat sayur asem ini. Padahal mau pakai bonus pete sama jengkol plus ikan asin. Aduh, sama sambal. Alah. Jadi Pak, guru kami, Hafizakumullah, beliau berkata, haji itu berada di Mekah dan Madinah. Karena di awal-awal di sana tidak ada apa-apa. Nothing. Tidak apa-apa. Di situ kan cuman hanya ada apa? Gurun pasir. Lalu ada apa? Nothing. Yang ada di sana adalah Allah. Dengan Ka'bahnya. Dengan ritualnya yang sudah dijalankan sama malaikat. Jadi waktu aku dengar gitu, keren banget ya. Jadi kita benar-benar ke situ untuk mencari Islam. Untuk mencari Allah, untuk mencari iman. Dan semua ini dijalankan tidak hanya sama manusia, tapi dijalankan sama malaikat. And I was like, wow.
berarti benar ya, ini tempat sesuatu banget. Tempat yang tidak ada air dulunya, tempat yang tidak ada mall dulunya, yang tidak ada hotel dulunya, nothing. Jangan kita bayangin sekarang mah keren banget, tapi dulu, nothing. Tempat orang dibuang di sana itu pasti mati. Tapi dengan ridhonya Allah, tempat itu menjadi seperti hari ini, tempat yang paling dituju sama manusia, tempat yang paling dicintai sama umat Islam. Tapi qadarullah 2 tahun ini ya, sampai tahun ini haji belum buka ya Pak? Insya Allah belum ya, belum ada informasi ya. Ya belum Mbak Dewi. Nah, mudah-mudahan ini, corona nggak ada nih sudah dibuka. Iya, masalahnya coronanya berapa lama Pak? Ya belum tahu, insya Allah segera. Kita doakan bersama-sama segera. Amin ya Allah. Itu Pak, itu sih keren. Ya, jadi apa yang dari penjelasan Pak Dewi tadi saya menyimpulkan sebentar ya, ada bahwa doa seorang istri kepada suami atau doa anak kepada orang tua itu sangat manjur. Jadi ya mohon semuanya bisa mencerna ini, bisa mengambil hikmah ini. Doakan para suaminya yang baik-baik ya, nah gitu. Nah, jadi supaya emang ibu-ibu di situ doainnya nggak baik Pak? Baik, tapi ini biar doanya yang baik sekali. Ya, jadi begini Mbak Dewi, sekarang kan sudah menjalani masa-masa istilahnya hijrah ya, jadi hijrah meninggalkan bingar-bingar gitu. Masih ada nggak godaan misalnya dari produser untuk Dewi manggung lagi dong, bikin rekaman lagi dong gitu, masih ada nggak seperti itu? Ada Pak, ada. Masya Allah ada. Terus gimana menyikapinya itu kalau ada seperti itu? Menyikapinya mungkin kalau di awal-awal saya masih tergoda gitu. Di awal-awal saya masih main ini ya, main film ini ya, aduh seru banget. Terus akhirnya aku diskusi lagi. Setelah diskusi nanti aku tanyakan juga sama guru, Ustadz kira-kira kalau saya jalanin ini gimana ya? Coba Mbak Dewi pikirin dulu, akan mengganggu nggak waktu ibadahnya, sholatnya gimana. Terus sama ini, belajar sholat istikharah. Ternyata sholat istikharah itu tidak hanya untuk mencari jodoh atau masalah pasangan. Tapi istikharah itu, sholat istikharah benar-benar untuk mengambil sebuah keputusan. Masalah pekerjaan, masalah kita mau beli sesuatu, pakai sholat istikharah, itu Masya Allah akan mendapatkan keberkahan. Allah akan meng-guide kita supaya kita tidak salah pilih. So, I think that is one of the things that helped me untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih kenal sama kita, yang ingin yang terbaik untuk kita. Terus sholat istikharah, minta pertolongan sama Allah. Dan yang terakhir, here's the thing, aku kan sekarang ini lagi belajar ya Pak, belajar benar-benar Al-Quran, aku ada kelas Al-Quran, terus untuk tauhidnya aku ada kelas lagi, jadi hampir setiap hari tuh aku ada kelas. Aku sudah menjalankan ini kurang lebih 3 tahun Pak. Nah kalau ini diambil, karena gara-gara saya cuma mau ambil sinetron, atau main film, atau untuk nyanyi, confirm itu hawa nafsu. Dan yang rugi siapa? Saya. Karena saya tahu betapa susahnya Pak, untuk satu hafalan aja, satu ayat, itu untuk orang yang seperti saya banyak dosanya, itu susahnya minta ampun. Gimana kalau saya nyemplung lagi, balik lagi ke sana? Kalau bisa hafalan saya hilang semuanya. Jadi memang dalam hidup ini there are pros and there are cons. Selalu ada pilihan. Nah pilihan apa yang mau kita pilih? Mau dunia yang sebentar saja, atau mau akhirat yang selama-lamanya. Jadi semuanya kan kembali kepada diri kita masing-masing. The ball is in your court. Itu adalah pendapat saya bahwa kayaknya gue yang rugi deh kalau gue mau nyemplung lagi ke tempat yang sebenarnya saya udah puas. Saya bermain-main udah puas banget Pak. Yang saya belum puas adalah belajar. Saya pengen ngapalin 30 juz Pak. Jus alpukat, jus apel, jus mangga. Iya. Bukan. Serius, pengen banget. Tapi ternyata Al-Quran saking sucinya, dan ini adalah firman Allah, nggak akan sembarang masuk ke hati manusia. Gitu Pak.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bolehkah kita adakan interaksi dengan para jamaah ya? Karena saya sudah tanya 1 jam ini. Nggak adil. Udah ya Pak? Ya, Insyaallah nggak nggak adil kerasa. kalau saya nanya terus. Oke, saya berbalik. Silahkan mungkin dari ibu-ibu dulu. 1 pertanyaan. Ibu, silahkan Bu. Agak ke depan Bu, biar kelihatan Bu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pencerahannya yang cukup menjelaskan. Dari saya cukup singkat Mbak. Tadi telah dijelaskan proses gimana Mbak Dewi hijrah, kemudian ada beberapa banyak tantangan, kemudian juga ada sedikit juga godaan. Saya hanya ingin menanyakan gimana caranya Mbak Dewi kalau bisa share menghadapi tantangan itu, sehingga bisa share tips ke kita gimana supaya kita harus selalu tetap istiqomah, meskipun kadang-kadang istiqomah itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan gitu, karena banyak pengaruh dari lingkungan, entah itu dari keluarga, entah itu dari kolega kita dan lain-lain. Jadi itu saya ingin tahu dari pengalaman Mbak Dewi, mungkin bisa di-share untuk caranya kita menghadapi istiqomah. Mungkin dari saya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Maaf dengan mengenalkan diri Ibu. ya. Iya benar. Nama saya Ade, saya nggak pernah gede, jadi saya selalu dipanggil Ade. Masya Allah. Masya Allah. Jazakillah khair Ibu Ade untuk pertanyaannya. So, memang dunia ini kan kita belajar bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian. Pasti akan ada ujian. So untuk for us to want as peaceful and hidup yang lempeng gitu aja nggak mungkin. Jika Nabi aja, if the prophets themselves were tested, they had trials, masa kita enggak? Gitu. Dan hidup itu memang sunatullahnya seperti itu. Kalau dibuka di surat Muhammad ayat 31, dan sungguh kami, yaitu Allah, benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Jadi, for sure, kita semua, we're gonna get tested. Because only the best of the best nanti akan berhasil dan yang akan masuk surga. Jadi ketika diuji, kita bersyukur. Berarti we're still alive, karena orang yang tidak diuji berarti sudah mati, sudah meninggal, sudah selesai, sudah game over. There's no more tests coming. Nah, ujian itu kan datangnya dari Allah ya Bu. Maka solusi itu juga pasti ada di Allah. Nggak mungkin solusi ada di manusia, nggak mungkin solusi ada di Google, nggak mungkin solusi ada di makhluk. Solusi yang sesungguhnya, yang hakiki, solusi untuk masalah itu pasti ada di Allah. Oleh karena itu kita harus kembali ke Allah. There's no other way. Makanya setiap keputusan yang kita ambil, pertama kita minta pertolongan Allah. Harus minta pertolongan Allah. Manusia itu selemah itu. Kita, aku, ini yang lagi bicara, selemah itu. Tanpa ridho, kasih sayang, dan taufik dari Allah, berat kita menjalankan. Saya ambil seperti ini. Ujian itu seperti gembok. Setiap pintu pasti ada gemboknya. Siapa yang bisa buka? Siapa yang bisa menyelesaikan ujian itu? Yang bisa menyelesaikan ujian itu adalah yang punya kunci. Ya kan Bu ya? Kalau kita punya kuncinya, mau itu gemboknya segede apa, kuncinya ada, insya Allah kebuka. Insya Allah selesai masalahnya. Insya Allah selesai ujiannya. Tapi satu-satunya cara kita pertama, minta pertolongan sama Allah. Yang kedua, kita harus belajar Bu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak punya kuncinya,
Kita ingat kan dulu waktu kita ujian di SD, SMP, SMA, siapa yang dapat nilai bagus? Dia yang belajar. Karena dia belajar, dia bisa melewati pertanyaan. Padahal pertanyaan sama aja, semuanya sama. Dengan bentuk atau urutan yang berbeda. Tapi kalau dia mau belajar, insya Allah dia punya ilmunya. Kalau dia punya ilmunya, dia nggak mungkin salah jalan. Dan yang ketiga adalah kita memang harus di dalam lingkungan yang lingkungan positif. Lingkungan sevisi dan semisi. Because the minute you go out of your lingkungan, kita pasti akan kena distorsi. Ketika kena distorsi, ilmu yang kita punya akan agama ini jadi rancu, jadi hilang. Yang harusnya kuncinya mulus, ini kuncinya berapa kali kok nggak masuk-masuk ya? Karena code-nya beda, code-nya salah. So many things today in this world yang membuat kita rancu dengan agama kita sendiri. Sangat rancu dengan agama sendiri. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmu. Jadi mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala keterbatasan Dewi yang sedang belajar cara untuk istiqomah, minta pertolongan sama Allah. Karena tanpa kita minta pertolongan, artinya kita sombong. Kita merasa kita bisa melakukan itu sendiri. Mustahil. We need Allah every second. Lalu kita belajar. Belajarnya sumbernya dari Al-Quran, dari hadis. Datangilah guru-guru, cari yang benar-benar otentik. Jangan katanya. Kita benar-benar harus punya dalil yang jelas. Terus yang ketiga, kita di lingkungan yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Semangat Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, dari anak-anak muda nih, putra putri anak muda. Ayo, Lana atau Isa ini? Lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama aku Lana. Aku mahasiswa. Maaf ya nanyanya agak campur pakai bahasa Inggris. No worries. So most of the time I'm so busy with uni work. Jadi I find myself mata tangan tuh nempel di laptop berjam-jam gitu. Jadi how do I make time untuk jadi aku bisa nyari ilmu dalam Islam gitu, dan how do I keep that on track gitu so I don't lose my iman. Masya Allah. Hi Lana, you didn't tell me your English came with an accent. New Zealand accent, mashallah. Lana, that's a very, very good question, and this is also a question that I had to answer. So basically, the first thing you need to have is a good, honest conversation with yourself. Like, this life, in this lifetime, what is your priority? What is your priority? Karena you won't get anywhere until you answer the questions, the hard questions. So if you're saying you're spending so much time at uni work, obviously your priority is uni work at the moment. Sedangkan hidup ini kan, life is such a mystery. You don't know the second it's time for you to go. Ya kan? Karena wafatnya seseorang itu tidak tergantung dengan umur, tidak tergantung dengan sakit. I had a friend, Ashraf Sinclair, passed away last year. Healthy man. Pokoknya he's the last person you would think that would pass away, ya. At such a young age. Banyak lagi kasus-kasus where you know, this could be your last breath. Maybe walking out of this gedung hari ini, kita nggak tahu nggak akan ketemu lagi. Now, are you able to say that if today was your last day, that I lived my life to the fullest?
When I say fullest, I don't mean hanya dunia. Karena dunia ini kita tinggalnya cuma sementara. We need to get this very clear in our minds that whatever we're chasing in this dunya will only last as long as we're in this dunya. Let's get our facts straight. So Nabi Muhammad SAW, we're going to go back to the bestest of men. He lived for how long? How old was he before he passed away? 60. He was 63 years old. Was that a long life or was that a short life? Short life. Short life. Tapi to most, 63. That's a pretty good, cukup lama loh di dunia. Maybe ada yang 70s, ada yang 80s. Di hari ini jarang banget 100. Tapi 63, that's the standard of life gitu. But Lana, 63 standard of life. How old are you now? You're probably like 20? In your 20s? And you're guessing, let's go, if we take the standard of 63, so that means you have about 40 more years plus, more or less, for you to fix or tweak or do whatever you want with life, if you live up to 63 years. And then the question is, what happens after 63 years? Nabi Muhammad has been in his grave for how long? Almost 1,400 / maybe 500 years. 1,500 years, more or less, in his grave. Compared to 63 years, what are you bringing to your grave? Because whatever you're doing now in uni, it's important. I'm not saying it's not important. But what you're bringing to your grave needs to be the first priority. Because that's where you're going to be for quite a while. And after that stage, we're going to go to the stage of foreverness, infinity. Akhirat. Itu infinity. There's no turning back, there's no rewind, there's no reverse, there's no, can I have a second chance? No. The chance is over. You're done. So whatever happens in the akhirat, if you go to heaven, alhamdulillah. You've prepared well, you've got your answers that you can answer to Allah. You have the key, you've opened the gembok, the lock to the gates of Jannah. But if not, you're already in the grave for so-and-so years, and then this is the worst case scenario. Na'udzubillah min dzalik. Can you imagine? Hell forever? Itu berat. I'm not trying to scare you because, you know, I've been in a position where I don't like it when people talk about hell. I don't like it when people talk about how Allah is so, like very angry and very unforgiving. No. Allah is so forgiving that He's given us 24 hours in one day to choose what's priority and what's not. So this is a difficult question you need to answer and you need to prioritize. Now, once you understand what your goal is in life, then you can make your timetables. If you're spending 4 hours on your computer for university, at least minimum 4 hours on your Quran. 4 hours choosing a lecture that you feel works with you. Because it needs to be at least balanced, Lana. If it's not balanced, then again you're doing dunya before your akhirat. So this is what needs to change, your mindset and the way you see things. Because Allah's not going to care with how much grades you get in university. Susah, but you have to compromise. Mungkin jam mainnya, mungkin jam bergaulnya. Mungkin this is things that you need to solve and you need to figure out. But
What I'm saying is, what is your priority? If you feel like akhirat is also your priority, then we need to get things straight. You need to find those classes. You need to go to the mosque. You need to see or seek for ustazah or seek for ustaz. You need to. Because the longer you wait, and this is me, I'm speaking because I'm now 40. The longer I've waited to learn my Quran, the harder it is. The tongue udah kaku, terus hafalan. Jadi, I really hope that you will find your path. Bismillah. Again, minta pertolongan sama Allah. Ask for Allah. You need to ask for these things. Ya Allah, please give me the teacher. Ya Allah, please make my time berkah. Please let me be able to sort out my time wisely. Every single step, ask. Minta Allah. Because that's how I got my teachers in my life. Last 3 years, because I asked for it. I was like, Allah, please, I really need to learn. I don't know how I'm going to learn, but I need you to guide me. And then the teacher comes. And then the Quran came in. And then I started making my time. And then, all of this is because of Allah's blessings. Ridhonya Allah tuh penting. Tapi Allah tidak akan kasih kalau kita nggak minta. So good luck, Lana. Inshallah, may Allah ease your path and may you have a good life, dunia and also akhirat. Inshallah. Amin. Ya, terima kasih, luar biasa jawabannya. Dari Bapak-bapak ini Pak Hasan, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi telah menghadirkan Dewi Sandra untuk bisa berbagi dengan kita. Juga Mbak Dewi Sandra atas kesediaannya untuk sharing dengan kita. Mungkin ini doa juga mungkin dari Wellington, mohon diaminkan semoga Mbak Dewi Sandra diberikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Saya juga melakukan sholat istikharah ketika mengajak istri saya untuk menikah. Masya Allah. Berarti pilihan terbaik ya Pak? Insya Allah. Tapi tetap ada ujiannya. Assalamualaikum. Kan udah ada ayatnya Pak. Harus diuji. Harus diuji ya. Harus Pak. Pertama, ini mungkin agak sedikit keluar dari yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga sharing yang Mbak Sandra lakukan ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahalanya. Saya ingin mungkin saran atau advice dari seorang Dewi Sandra yang memiliki orang tua yang Muslim dan di luar Muslim. Kemudian Mbak Dewi juga pernah berkeluarga dengan yang non Muslim. Ya. Mungkin kita sebagai orang tua, kita anak kan sedang kebetulan sekolah di sini ya. Ya. Kalau seandainya apa saran kita sebagai orang tua untuk anak kita dalam memilih jodohnya? Terus kemudian kalau misalkan di kemudian hari dia berjodoh dengan yang non Muslim, kemudian yang non Muslim ini menikah dengan anak kita, kemudian dia kembali lagi ke agama semula. Nah itu mungkin sebagai seorang Dewi Sandra yang diberikan pengalaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ini kan isinya cerita ya. Mungkin Mbak Dewi Sandra juga dijadikan cerita kehidupannya ini contoh bagi manusia yang pada saat sekarang ini gitu, yang itu sudah ada kok contohnya gitu. Nah insya Allah dengan sharing yang Mbak Dewi berikan kepada kita sudah mempersiapkan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian satu lagi, bagaimana tetap menjaga keimanan kita. Artinya bagaimana kita jangan karena diuji dulu baru kita mendekatkan diri ke Tuhan.
bagaimana kita tetap terus menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, that's a really, really deep and very, very, very good question, I feel. Because this, Bismillahirrahmanirrahim, was one of the biggest lessons yang saya harus bayar mahal sampai hari ini. Dan mungkin makanya saya tadi bilang di awal-awal, semoga Allah mengampuni kedua orang tua saya karena mereka pun menjalankan hal yang sama. The reason why I was brave enough to take my step was because saya melihat contoh di depan mata saya. Tapi ternyata contoh, meskipun itu orang yang saya sayangi, belum tentu itu contoh yang benar. Dan kenapa itu terjadi? Karena sama-sama kita nggak punya ilmu. Mungkin belajarnya kurang. Jadi biarlah orang tua saya punya bertanggung jawabnya masing-masing, dan alhamdulillahnya endingnya bagus. Nah sekarang what happens if it doesn't go with a happy ending? Kebetulan ini pengalaman saya. Saya menikah dengan seorang laki-laki non-muslim. Dan saya mengataskan nama cinta. Cinta ini kan datangnya dari Allah. Maka saya yakin bahwa Allah pasti akan menerima semua itu. Itu adalah seorang anak yang bicara based on hawa nafsu. Itu nggak ada ilmunya sama sekali. Itu hanya hawa nafsu. Ditambah lagi saya dikuatkan oleh mungkin saat itu pasangan dan lingkungan mengatakan bahwa all religions are the same. Every religion teaches us that we have to love one another, we have to be nice to one another, and at the end of the day, everybody's going to heaven. Really? Dalam Al-Quran, jangankah engkau bicara tentang sesuatu yang kamu tidak tahu? Orang Yahudi pun bicara hal yang persis. Jadi ini bukan masalah baru. This is the same old problem that everybody's going through dari Adam sampai nanti kiamat. Just to keep your minds, biar sedikit lucu. Coba statement tadi, semua agama itu sama. All religions are the same, therefore it's okay. It's okay to get married. Okay, kalau begitu, coba kita balikin. Kalau semua agama sama, mau nggak kamu masuk ke agama yang lain? Like at that time, I was offered, udah deh masuk agama non-muslim ya, nggak mau. Saya nggak mau. Tapi semua agama sama, iya, tapi saya nggak mau. Ya udah kamu aja yang masuk ke dalam agama saya juga nggak mau. Lah, terus gimana? Berarti nggak sama dong. Karena kalau semua agama sama, ya terserah. Mau masuk ke sini kek, mau ke kanan kek, mau masuk pintu A kek, pintu B kek, kan semuanya sama. Menurut statement itu. At that time, saya belum bisa lebih kritis seperti hari ini. Karena lagi-lagi cinta dan nafsu jauh di atas itu. Jadi itu pas gitu. Tapi sekarang saya mikir-mikir, iya ya. Kok aku nggak mikir sebegitunya? Iya ya. Jadi ini harus kita selesaikan bahwa semua agama tidak sama. Semua agama tidak sama. Kalau sama, silahkan yang bicara seperti itu masuk ke dalam agama Islam. Yuk. Mereka pasti akan mengatakan tidak. So that's case closed for that statement. And the second thing, when I married a non-Muslim, I was young, stupid, and in love. My mother had warned me. Ibu saya sudah mewanti-wanti. Teman-teman saya yang sayang banget sama saya sudah mewanti-wanti. Are you sure? This is not what our religion says we can do. Dan mereka ngomong karena sayang gitu. Jadi sometimes us as young people, we don't want to listen to people who have the experience, who have the knowledge. Especially if they can prove it.
Oh ya, agama kita melarang yang please show me the ayat, or please show me the dalil. If that is given to you, then you should at least again try to prioritize and figure it out, because marrying a non-Muslim di dalam agama Islam itu sama dengan zina. Pernikahan itu nggak pernah ada. Jadi my second marriage di dalam agama Islam dan di mata Allah itu tidak pernah ada. Manusia bilang, oh ya, Dewi nikah 3 kali, enggak. Dewi nikah 2 kali. Yang kedua ini, yang di tengah-tengah ini, invalid. Di dalam agama enggak ada. Itu zina, 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 zina. 3 tahun saya dalam pernikahan itu. Dan itu harus sampai hari ini, saya harus bertanggungjawabkan. Dan nanti di hadapan Allah, saya harus punya jawaban. Itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada yang nanya, bahkan Ustadz saya bilang, Ustadz kenapa ya, saya tuh susah banget hafalin Al-Quran. Mbak, pikir lagi ya Mbak, dosa-dosa kemarin tuh seberat apa yang Mbak lakukan. Mbak, terus pikirin lagi ya, berapa orang yang terinspirasi sama mungkin pernikahan yang kedua Mbak itu. Dan mereka mengikuti jejak Mbak itu menjadi dosa jariah. Berat. Ini baru di dunia aja. Itu ngefek ke Al-Quran di otak saya. Gimana nanti di akhirat? Zina. So if you're just thinking about dunia, by all means, saya sebagai orang yang pernah melakukan itu, silahkan. Tapi siapkan jawaban terbaik di hadapan Allah. Mungkin untuk orang tua kita nggak mau dengar, tapi di Allah, you need to have that answer. If you don't have the answer, I really recommend you take a step back. Take a step back. Evaluate, is this gonna be worth it or not? Karena pasti ada jodoh yang seiman, yang baik. Again, what happened to my mom? Itu takdir yang terbaik untuk mereka, dan alhamdulillah ini bagus. What happened to me is the major case. Hampir semua yang menikah dengan beda agama, ujungnya cerai. Orang tua saya anomali. Pasti bercerai. Kenapa? Karena dalam sebuah pernikahan itu juga pasti cobaannya banyak banget. Banyak banget. Cobaan ekonomi, cobaan anak-anak, cobaan ya cuman lihat aja, ya Allah kok dia taruh anduk di bawah, itu jadi cobaan. Padahal itu ada raknya nih, rak anduk, kok dia lempar di bawah terus, itu cobaan. Ujian pernikahan. Itu kalau nggak seiman, oh my goodness, you're gonna be fighting cats and dogs. Karena yang benar-benar coba tanya sama semua orang tua di sini, kalau lagi berantem yang bisa nenangin siapa? Allah. Tenang ini paling cepat seperti apa? Ambil air wudhu, sholat. Lebih bagus lagi sholat bareng-bareng. Itu sholat bareng-bareng, lihat deh. Habis itu kalau nggak cium tangan, baikan lagi. Nah kalau beda agama gimana caranya? One is going to the church, one is going to the synagogue, misalnya one is going to the temple, yang satu lagi sholat. Udah. Kayak minyak dan air. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Dewi jawab untuk masalah pernikahan. So girls, because obviously you're younger than me, please, I'm telling you as a big sister,
with love. This is with love. You know, I'm sure whoever that guy is, he may be nice. But if he's not in your being, don't play with fire. Unless dia benar-benar mau masuk Islam, bukan karena kamu, tapi karena benar-benar dia ingin masuk Islam. Consult with your parents, consult with your ustadz, make sure. Karena banyak sekali kasus mereka masuk Islam setelah nikah keluar lagi. Banyak. Dan itu harus hati-hati juga. Jadi makanya harus ada orang yang berilmu yang menjaga kalian berdua. Make sure this guy really understands Islam. Harus ada tesnya dulu, lewatin ujian dulu. Memang nggak gampang, tapi kalau mau masuk surga, ya nggak gampang. Itu poinnya. Make sure your parents like this guy. Ridho ibu dan bapak itu di bawahnya ridhonya Allah. If your parents do not like this guy, percaya deh, pasti ada something. Your parents love you more than any person on this planet. Gak mungkin mereka ingin menjerumuskan anaknya ke neraka. Jadi take a second, please take a second. Dan minta pertolongan sama Allah, ya Allah, istikharah. Kalau dia jodohku, mudahkan jalan ini. Tapi kalau tidak, jauhkan, bahkan matikan rasa yang ada di dalam hati ini. Yang bisa jadi itu hawa nafsu dan syaitan. Syaitan sedang bermain. Oh my God, can you imagine? Syaitan buat mereka berhasil menikah, terus mereka zina. Yes, 1-0, syaitan. 0 for you. It's not easy. This is a painful pill yang harus diminum. Tapi kalian lebih memikirkan hidup bahagia, sakinah mawaddah warahmah, atau in a nightmare. 3 years of my life. Dan jangan pikir bahwa saya menikah dengan beda agama dan dengan orang yang paling romantis dengan lagu-lagu yang Masya Allah, that I was happy. That was the 3 years of the hardest. Beneran deh. Hampir setiap hari saya nangis. Saya belum pernah kepikiran untuk bunuh diri kecuali dalam pernikahan tersebut. That's how low I was. That's how difficult it was. Dan atas izin Allah mengizinkan pernikahan ini bubar. Meskipun saya juga tadinya nggak mau. Tapi ini takdir Allah. Why Allah? Why? I don't want it to end. I was still fighting for a lost cause. Dan sekarang hari ini saya cuma bisa bilang, benar ya. Takdir Allah. Allah's plan akan selalu lebih baik dari your own plans. You just need to have the faith and you need to trust Allah. Kalau kita nggak trust sama Allah, ya itu. Nah. Allah tunggu dulu. Time out. Allah, ini nggak gitu deh. Kayaknya, aku nikah sama dia. Nanti 4 tahun deh, kan orang tua aku 10 tahun baru mau anak. Yaudah deh, aku 10 tahun dulu, 10 tahun zina, sanggup? I don't think so. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya, saya kalau bicara itu agak-agak menggebu-gebu Pak, karena itu benar-benar pengalaman pribadi yang itu big lesson. Terima kasih, luar biasa Mbak Dewi. Ternyata waktu juga yang harus mengakhiri kegiatan ini, dan sebelum kita menutup kegiatan ada sedikit prakata dan penutup dari Ketua UMI, Mas Leon, Mas. Dan dari punya UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Seperti saya bicarakan dengan Mbak Rani,
kami berharap banget Mbak Dewi bisa support kami dengan sharing sessionnya. Alhamdulillah ini sebuah rezeki yang saya pikir kita bersyukuri. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, mudah-mudahan ini yang pertama, dan insya Allah masih banyak, saya yakin masih banyak banget pertanyaan dari adik-adik, kakak-kakak, dan mbak-mbak, ibu-ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa adakan lagi acara seperti ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi atas nama seluruh umat muslim Indonesia di Wellington, terima kasih atas waktunya Mbak Dewi yang telah menyempatkan ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa, dan saya tahu itu karena dalam beberapa hari ini saya selalu nonton videonya. Masya Allah. Jadi, ya, saya juga membaca beritanya, jadi terima kasih banget atas waktunya. Mudah-mudahan suatu hari nanti berkenan mampir ke Wellington, dan kita siap. Ya, kita siap menyambut. Masya Allah. Saya kira terima kasih, demikian. Apabila ada hal-hal yang kurang dari kami, tentunya kami hanya bisa mohon maaf, mohon dimaafkan atas kekurangan yang kita lakukan. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan Mbak Dewi dan keluarga selalu diberikan sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan seluruh perjuangannya dalam menjalankan hijrah ini. Allahumma amin. Mungkin ada pesan dari Mbak Dewi untuk kita. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak, Ibu-ibu semuanya, umat Muslim yang ada di Wellington, dan juga keluarga ya. Saya mau bilang keluarga karena mudah-mudahan kita semua keluarga dalam Islam, keluarga dalam iman, dan semoga Allah meridhoi kami semua. Datang ke majelis itu adalah satu hal yang disukai sama Allah. Meskipun saya bukan ustazah, bukan guru, tapi kita berkumpul. Semoga Allah menghitung ini sebagai ibadah. Semoga malaikat-malaikat sedang bersolawat untuk kita semuanya. Dan semoga ini terus bisa diistiqomahkan, karena tentunya di sana saya membayangkan pasti lebih sulit daripada di sini, di mana kita masih punya akses untuk belajar, untuk berkumpul, untuk berjuang dalam agama dan juga sunnah Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kesehatan, semoga Allah terus menjaga semuanya dalam solidaritas dan juga kekompakan satu dengan lain. And insya Allah kita bisa ketemu lagi. Jika ada kesalahan, pastinya kesalahan itu 100% dari Dewi, dan semua kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. To the young people, asik. So I feel you bro, I feel you sis. The younger people, ya. Pak Budi juga young dong. Masih. Masih. Maaf ya adik-adik, ini hiburan kita menolak tua soalnya. You know, you have excess time, which is a privilege, which is a blessing. Jangan disia-siakan, because every minute actually really does count. You feel like it's nothing now, but ada 4 perkara di mana langkah seseorang itu tidak akan beranjak ketika ketemu dengan Allah. Kemana engkau menghabiskan waktumu, dan specifically kedua, kemana engkau menghabiskan waktu mudamu. If you focus right now, if you focus on your deen, bagaimana caranya untuk memperbaiki diri, insya Allah, the minute you hit 40, kita lagi mempelajari ini sekarang di Riyadhus Shalihin. Semuanya tentang pola. Jadi ketika di masa muda, polanya sudah terbentuk, insya Allah di umur 40 tahun ke atas, kamu udah mantep. Fondasinya udah keren. Jadi semuanya akan datang. Itu Allah yang akan kasih hidayah. Why? Because Allah's paying you back untuk kamu yang harusnya semua anak-anak muda sekarang ini mungkin lagi spending time on the beach or going out partying, or mereka lagi ada apa segala macam. But you guys,
just take a while to do and focus on your religion. Inshallah yang balas Allah. Yang balas Allah. So don't take it for granted. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, dan inshallah kita bisa ketemu lagi. Thank you so much for this beautiful afternoon together. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi dan hadirin jamaah semuanya. Kita tutup kegiatan kita sore hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody. Take care.